ku pandang keindahanmu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinarmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Bila ku pandang kekudusanmu, bila ku pandang keindahanmu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinarmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Ku sembah kau, ku sembah kau, tujuan hidupku untuk menyembahmu. Tujuan hidupku untuk menyembahmu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah
sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oh, oleh anugerahmu, ampunilah. Oleh anugerahmu, dan pulihkan kembali negeri kami. I worship you, I worship you. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada damai dan sejahtera. Kami menemukan iman dan kekuatan dan kasih-Mu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
sembahkan pujian, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Haleluya, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, haleluya Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat beribadah secara atas talian dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita mulakan kebaktian kita dengan salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau bekerja di dalam segala hal. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu,
dengan satu hati kami umat-Mu mengundang Kau Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Berkat-Mu tercurah penuh dan melimpah. Semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah penuhi hidupku. Aku bersuka cita. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus,
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Doa hari ini bersama-sama Trinity 19. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu membuka bagi kami jalan yang baru dan yang hidup ke dalam hadirat-Mu. Berilah kami hati yang suci dan kehendak yang teguh, supaya menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Mazmur 128 di bawah tajuk Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom kepada semua saudara-saudari di dalam Kristus. Apa kabar jemaat CCL dan JKB? Harapan saya, harapan kita agar kita semua terus berada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kita bertemu sekali lagi di dalam kebaktian secara atas talian. Minggu lalu kita telah belajar bersama dari Mazmur 127 yang bertajuk Jikalau Bukan Tuhan. Sebuah mazmur yang mengajak kita untuk melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan harian kita dan kehidupan keluarga kita. Jikalau bukan Tuhan yang kita libatkan dalam kehidupan seharian dan kehidupan keluarga, maka sia-sialah usaha kita untuk membangunkannya. Minggu ini kita melihat dari Mazmur 128. Mazmur 128 ini merupakan bahagian dari nyanyian ziarah ketika umat Tuhan pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Pada masa itu, orang-orang Israel yang berumur 12 tahun dan ke atas harus pergi ke Yerusalem. Ketika berada di pertengahan jalan, mereka akan menaikkan pujian serta nyanyian, dan salah satu nyanyian tersebut adalah Mazmur 128. Mazmur 128 adalah suatu ungkapan dan kerinduan bagi mereka, yaitu setiap keluarga yang pergi menyembah ke Yerusalem mendapatkan berkat atas rumah tangga dan mendapatkan berkat atas kehidupan, pekerjaan mereka, serta keluarga mereka. Oleh itu, apabila kita melihat Mazmur 128 ayat yang pertama, saya bacakan di sini, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Melalui ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa sumber kepada orang yang berbahagia
puncak orang berbahagia ialah apabila kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Apakah maksudnya takut akan Tuhan? Jelas di dalam ayat ini, orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Makna takut akan Tuhan di sini ialah berbicara tentang kekuatan Allah, kebesaran Allah, otoritasnya, dan kekudusan Allah. Ini bermaksud kita menghormati Tuhan, kita mentaati Dia, kita membenci kejahatan, dan berpegang kepada ketetapan Allah. Takut akan Tuhan sepatutnya membawa kita lebih dekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Oleh itu, tajuk khotbah kita pada hari ini ialah berbahagialah. Apakah arti berbahagia yang kita dapat belajar dari Mazmur 128? Apakah upah atau berkat bagi orang yang memilih untuk takut akan Tuhan? Bagi pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang sedemikian. Yang pertama, kita lihat. Takut akan Tuhan. Pekerjaan diberkati atau usaha diberkati. Saya bacakan di sini dalam Mazmur 128 ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila kita membaca petikan ini ada frasa memakan hasil jerih payah tanganmu. Apakah maksud dari petikan ini? Firman Tuhan ini ingin mengungkapkan bahwa seseorang yang mempunyai hubungan yang baik dalam Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, dia akan menikmati hasil pekerjaannya. Ayat ini bukanlah membawa kita tentang soal jenis pekerjaan seseorang. Contohnya dia mempunyai gaji tinggi, sementara saya hanya cukup-cukup makan saja. Bukan perkara itu yang menjadi keutamaan dalam ayat ini. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ialah kualiti hubungan kita kepada Tuhan akan membawa kualiti kepada pekerjaan kita. Jika seseorang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka jangan harap bahwa dia akan menikmati hasil dari jerih payahnya. Tetapi jika hubungannya baik dengan Tuhan, maksud saya takut akan Tuhan, walaupun hasilnya sederhana, walaupun pendapatannya sederhana, tetapi dia sangat menikmati jerih payahnya, hasil usahanya. Saya bagi contoh, adakah kamu senang, maksud saya senang hati menikmati upah tanpa bekerja dan tanpa penat lelah, atau tanpa melakukan apa-apapun? Sudah pastinya tidak. Karena tidak ada jerih payahnya di situ. Tidak ada hasil usahanya di situ. Sebaliknya, orang yang mendapat hasil dari jerih payah mereka, penat lelah mereka, nikmatnya itu, hasilnya itu sangat terasa. Karena mereka bekerja, berjerih lelah, berjerih payah. Sehingga dalam Mazmur 128 ini mengatakan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kata berbahagia di sini ialah merujuk kepada sesuatu yang berkecukupan. Bukan berbahagia karena kemakmuran ataupun kekayaan. Artinya apa yang dimiliki itu adalah benar-benar berkat dalam pandangan Tuhan. Dia bekerja dengan jujur, dia bekerja dengan amanah dalam takut akan Tuhan. Sebagai aplikasi, ukuran kebahagiaan dalam kehidupan bukanlah harta benda, tetapi sukacita dan rasa syukur karena kita mendapat hasil
jerih payah dengan bekerja dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi, bukan apa yang kita dapat itu adalah yang paling utama. Tetapi adakah cara kita mendapatkan hasil jerih payah kita, hasil penat lelah kita dengan cara hormat dan mempermuliakan Tuhan? Itu persoalannya. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus pernah mengatakan dalam firman Tuhan, saya bacakan di sini dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh jenis pekerjaan, tetapi kualiti hubungan kita kepada Allah. Carilah dulu kerajaan Allah, maka nanti yang lain akan ditambahkan kepada kita. Oleh itu kita berdoalah kepada para suami ataupun para bapak-bapak yang kebanyakannya bekerja, ada juga istri. Para wanita, berdoalah agar mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Maka pekerjaan dan ekonomi kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang seterusnya atau yang kedua, takut akan Tuhan, maka keluarga diberkati. Saya bacakan di sini dari Mazmur 128 ayat 3 sehingga ayat 6. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudari, yang pertama kita melihat dari ayat 3e sebentar tadi, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Mengapa istri diibaratkan seperti pohon anggur dalam petikan ini? Bagaimana mungkin pohon anggur boleh subur di dalam rumah? Sedangkan pohon anggur adalah pohon yang lemah. Maksud saya tidak kuat dan mudah patah. Tapi kita harus mengerti, pada zaman dahulu pohon anggur yang disimpan dalam rumah, carang-carangnya itu ataupun cabang-cabangnya itu akan diikatkan pada dinding rumah dan dipelihara dengan baik. Oleh itu pohon ini terlindung dan dapat dijaga serta disiram secara teratur lalu memberikan hasil. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Istri yang takut sama Tuhan akan menjadi berkat kebahagiaan kepada seluruh keluarganya. Istri ini menyenangkan hati suaminya dan suasana rumah dipenuhi dengan damai dan tentram. Sebab itu istri disamakan dengan pohon anggur, diibaratkan, digambarkan seperti pohon anggur dalam rumah. Karena istri itu memberkati. Istri itu memberikan rasa damai kepada keluarganya. Seterusnya yang kedua ialah kita lihat dalam ayat 3b. Dalam pembacaan sebentar tadi di poin yang kedua. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak yang takut akan Tuhan digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Nah, tadi pohon anggur, seorang istri. Sekarang anak-anak, pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang memberikan minyak pada waktunya, minyak zaitun. Dikatakan di sini anak-anak seperti tunas. Nah, tunas itu tidak jauh dari pohonnya, dia akan menyatu dengan daunnya. Maksudnya, bagaimana kelakuan tindakan seorang bapak, ibu, keluarga
maka begitu jugalah sikap anak-anak mereka. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, maka anak-anak mereka juga akan mencerminkan perilaku yang sama. Yang ketiga, dalam ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bermaksud inilah berkat. Inilah kebahagiaan seorang kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Yaitu mereka akan mendapat istri dan anak-anak yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang terakhir, di dalam poin yang kedua ini, ada di dalam ayat 5 dan ayat 6. Engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Bermaksud berkat atau kebahagiaan keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka akan terus merasakan penyertaan Tuhan selama-lamanya. Selama hidup mereka. Bukan itu saja. Bahkan berkat panjang umur. Frasa melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dalam pembacaan tadi, bayangkan saudara, kesempatan melihat cucu. Alangkah baiknya kehidupan yang penuh berkat dan berbahagia. Sebagai aplikasi, oleh itu ibu bapak, janganlah kita hanya mewariskan harta peninggalan duniawi sahaja kepada keluarga kita. Sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita harus melihat kedua-duanya. Biarlah ibu bapak juga mewariskan kehidupan rohani dalam keluarga. Mewariskan iman, mewariskan percaya, pengajaran, ibadah. Lalu keluarga kita akan menjadi berkat kepada pertumbuhan gereja, bahkan community setempat. Saya bacakan di sini dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 4 hingga 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebagai penutup dan kesimpulan, melalui Mazmur 128 ini, kebahagiaan dalam hidup bukanlah bergantung sepenuhnya atau 100% kepada seberapa banyaknya uang simpanan, besarnya rumah dan harta yang kita ada, serta makanan yang kita makan setiap hari. Saya tidak cakap ini salah, tapi ini bukan keutamaan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang kamu sembah dalam keluargamu. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi gembala dalam keluargamu. Saya berikan ayat firman Tuhan yang terakhir dari Mazmur 1 ayat 1 sehingga 2. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan sampai di sini. Izinkan saya untuk berdoa kepada saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dapat belajar dari Mazmur 128 tentang berbahagia. Bagaimana kami dapat kebahagiaan menurut
firman Tuhan ini, kami harus takut akan Tuhan dan hidup di dalam jalan yang ditunjukkannya. Oleh itu, pekerjaan kami akan diberkati dan keluarga kami akan diberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluargamu, keluarga Kristen yang ada di CCL dan JKB maupun COR. Mungkin ada yang terjejas pendapatan mereka disebabkan tempo PKPB ini. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan Yesus mencukupkan keperluan mereka. Dan kiranya Tuhan Yesus memelihara mereka dan melihat mereka. Dan jemaat-Mu juga turut mendorong mereka, membantu mereka dari segi tindakan. Dan kami terus berdoa untuk keluarga Kristen. Kami serahkan keluarga Kristen, jemaat-Mu yang ada di CCL, JKB, COR, agar hidup takut akan Tuhan. Diberkatilah istri, diberkatilah anak-anak, bahkan diberkatilah kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang mewariskan iman, mewariskan pengajaran, mewariskan percaya, mewariskan tentang firman Allah di dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit. Dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa.
Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk negara Malaysia ini ya Bapa, atas kasih dan kebaikan Engkau ya Tuhan Yesus, buat setiap penduduk di negara Malaysia ini. Dan Bapa kami juga bersyukur ya Tuhan buat negeri Sabah ya Tuhan Yesus. Pada masa ini ya Tuhan, di mana Engkau melakukan pemulihan ya Tuhan Yesus bagi negeri kami ini ya Tuhan. Engkau menguatkan setiap pribadi ya Tuhan Yesus. Engkau melindungi setiap pribadi ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap pribadi ya Tuhan. Bapa kami bersyukur ya Tuhan Yesus, di mana kami menghadapi cabaran pandemik ini ya Tuhan, di bawah pimpinan Engkau, di bawah perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, menyertai bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, tetapi Engkau selalu menyertai dan selalu memberikan kami galakan, memberikan kami dorongan ya Tuhan. Bapa kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus, dalam ekonomi kami, walaupun di dalam keadaan pandemik ini ya Tuhan Yesus, punya cabaran yang sungguh besar ya Tuhan. Namun kami bersyukur ya Tuhan Yesus, atas ekonomi yang Kau sediakan buat kami. Dan Kau berkati ya Tuhan Yesus, buat saudara mara kami ya Tuhan, untuk dipercukupkan di dalam perbelanjaan kehidupan harian ya Bapa. Bapa kami juga bersyukur ya Tuhan Yesus untuk politik di negeri Sabah ini ya Tuhan. Kiranya Bapa, setiap ahli-ahli politik yang Engkau telah lantik ya Tuhan Yesus, mereka akan membimbing, mereka akan membantu rakyat pada masa ini ya Tuhan untuk melalui cabaran pandemik ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemulihan bagi negeri ini ya Tuhan, bagi negeri Sabah ini ya Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus akan membimbing, akan menguatkan setiap pribadi ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas semua ini. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena hati-Mu yang mengasihi kami ya Bapa, yang begitu menyayangi kami ya Tuhan. Karena belas kasihan-Mu buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa untuk gereja kami ya Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapa. Kiranya kasih Tuhan akan melindungi setiap jemaat JKB ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada ya Tuhan pada saat ini. Apapun keperluan mereka ya Tuhan Yesus, Engkau akan mencukupkan, Engkau akan melindungi ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk frontliners kami ya Tuhan Yesus, yang berada di barisan hadapan pada saat ini ya Tuhan, untuk membendung, untuk mengekang ya Tuhan merebaknya pandemik COVID-19 ini pada saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau menguatkan hati mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berbicara buat mereka ya Tuhan, memberikan mereka ketenangan ya Bapa, memberikan mereka perlindungan, dan biarlah berkat-Mu berkelimpahan atas kehidupan mereka ya Tuhan Yesus, dan damai sukacita ya Tuhan untuk melayani setiap yang sakit ya Bapa pada saat ini. Bapa, Engkau juga berkati keluarga mereka ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala perlengkapan ya Tuhan Yesus, segala keperluan bagi mereka dan juga bagi keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa buat saudara-saudari kami ya Tuhan Yesus, dimanapun dia berada ya Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa, Engkau akan memberkati dan melindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan kesehatan yang baik, Engkau memberikan mereka kehidupan yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau juga memberikan mereka kekuatan mental dalam pekerjaan setiap pribadi ya Tuhan Yesus, yang pada saat ini untuk melalui pandemik COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah ya Tuhan Yesus setiap pribadi yang bekerja, Engkau juga tutup bungkus dengan darah-Mu yang suci ya Bapa, untuk menjauhkan, untuk dijauhkan daripada sakit, penyakit ya Tuhan, daripada
sebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin ya Tuhan akan kasih dan kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan ya Bapa dan selalu berserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah setiap pribadi kami ya Tuhan akan kekal kuat ya Bapa dan akan kekal sehat ya Tuhan Yesus, dan selalu bersukacita dalam Engkau ya Tuhan. Walau apapun yang terjadi ya Bapa, walau apapun yang kami lalui pada saat ini ya Tuhan, nama Engkau ditinggikan, nama Engkau dimuliakan ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, pandemi COVID-19 ini ya Tuhan bukan satu halangan untuk kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan, tetapi ini adalah satu cara ya Tuhan Yesus, di mana kami berbalik kepada Engkau ya Tuhan, selalu bersukacita di dalam Engkau dan selalu mencari Engkau ya Tuhan Yesus, dan meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa, kami bersyukur atas kasih Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa, supaya pada saat ini ya Tuhan, dalam keadaan ini ya Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami semua ya Bapa, untuk menjangkau siapapun ya Tuhan Yesus yang benar-benar memerlukan belas kasihan Engkau ya Tuhan. Campur tangan ya Bapa buat kami semua, dan biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Doa Bapa, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami, supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menenggukan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Shalom kepada semua saudara-saudari di dalam Kristus. Kita masuk di dalam beberapa hal pengumuman gereja. Pertama, kebaktian atas talian. Kebaktian atas talian kita akan diteruskan sehinggalah mendapat informasi terkini bila kebaktian di gereja akan dibuka semula. Diharap jemaat dapat bersabar dan terus tetap setia mengikuti ibadah kita secara atas talian. Yang kedua, pelayanan sel.
Pelayanan sel, dewasa, muda-mudi, dan kanak-kanak di JKB akan diteruskan secara atas talian melalui aplikasi Zoom, Skype, ataupun aplikasi yang lain. Diharap para pemimpin dan pembantu sel dapat memberikan inisiatif dan komitmen dalam perkara ini. Ketiga, persembahan. Sekarang adalah masa memberikan persembahan, persepuluhan, dan kesyukuran kita. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita memberi dengan hati yang rela dan sukacita. Tuhan memberkati. Doa berkat, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia.
berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih